plat, kooperasi plat-plat. Plat hijau dan plat coklat. Berarti Tom bukan kapitalis dong. Kan mendukung koperasi. Ya. Mendukung koperasi bagus. Semakin ditemukan kejanggalan kan. makanya tadi saya bilang ke Bang Ferry, semakin saya riset semakin menyesal. Itu terkait dengan mensrea tadi. Apakah di Indonesia kasus Tom ini jadi satu-satunya? Di Indonesia atau di dunia, Bang? Bahwa orang yang tidak punya niat jahat dan tapi tetap dihukum. Dan nggak salah tangkap, bukan salah tangkap. Kan kalau kayak gitu kadang-kadang nggak salah tangkap. Karena dan negara tidak rugi loh. Iya. Negara tidak rugi. Tidak ditemukan kickback ke Tom. Iya. Gitu ya. Kickback ke Tom atau ke Tom Lembong atau ke anak buahnya lah, Iya. Toh barangnya juga ada kan? Iya, iya. Ya perdebatannya bisa banyak kalau poin terakhir. Tetapi kalau untuk mensrea, sependek pengetahuan saya yang terbatas, saya tidak merasa akan ada hakim yang menghukum orang tanpa mensrea. Saya bisa yakini untuk konteks Indonesia, ya pemenuhan unsur mensrea satu-satunya yang tidak dipenuhi di perkara ini. Karena biasanya lumrahnya hakim harus membuktikan dalil terpenuhi mensrea. Karena di paham orang hukum adalah actus reus mensrea, ya. Harus ada kejahatan jahat dan harus ada niat jahat. Ini kalau ditemukan orang korban pidana, pelakunya mungkin juga bisa ditemukan, tapi harus ditemukan dia punya guilty mind atau tidak. Emang boleh, Bang, menghukum orang kalau nggak ada mensreanya? Nggak boleh. Nah, nggak boleh. Bisa nggak hakim ini sebenarnya berada dalam dilema? Di satu sisi, Bang, saya hentikan pertanyaan itu. Kalau dilema, saya bukan ahli psikologi ya. Saya nggak tahu perasaan dia. Walaupun ada teorinya ya. Teorinya teori sarapan pagi. Jadi ada gimana tuh? The breakfast law theory. Ya, teori hukum sarapan pagi. Psikologi itu selalu mempengaruhi orang. Saya ambil contoh, baik hakim laki-laki atau perempuan, kalau dia sebelum berangkat mau sarapan, itu ribut sama pasangannya. Ya. Misalnya pasangan Mas Gaib, Mbak Nisa. Terbayang-bayang kemarahan Mbak Nisa di pagi hari. Begitu masuk ruang pengadilan jadi hakim, terdakwanya mirip Mbak Nisa. Mirip istrinya. Wah, psikologinya akan mendorong dia. Itu ada teorinya begitu. Jadi seseorang itu memutuskan keadilan pun dipengaruhi psikologinya. Nah, sekarang silakan temukan relasi psikologi itu. Apakah psikologinya kena marah istrinya, atau suaminya, atau atasannya, atau orang berkuasa, atau nomor 7, nomor 8, nomor 9, saya nggak tahu. Nah, tapi psikologi akan punya peran dalam putusan. Iya, karena dilemanya itu, dia menyatakan Tom Lembong dihukum, tapi dia memunculkan bahwa tidak ada mensrea. Maksudnya ini kan satu tindakan yang bertolak belakang. Iya, itu dia. Harusnya kan nggak usah dimunculin aja mensrea. Nggak usah disebutin. Kalau dia mau, dia sebutkan aja bahwa ada niat jahatnya. Ada niat jahatnya, tapi dia memilih untuk tidak. Itu maksudnya dia hakim mau ngasih kode atau apa? Aku berbeda dengan Mbak Nisa tadi. Aku malah merasa hakim itu pintar memberikan kode, tanda-tanda peradaban, termasuk jaksa gitu ya. Karena bagiku mereka ini orang-orang pintar yang lulus fakultas hukum, biasanya yang jadi hakim itu yang terbaik gitu ya, top of the top ya. Yes. Jadi pengetahuannya pasti paripurna menurutku dalam konteks hukum pidana, apalagi karena mau menghapuskan hak orang kan. Ini clue bagiku bahwa saya terpaksa, makanya logikanya aneh-aneh gitu ya. Ada angka-angka aneh di dalam itu. 7 lah yang berulang di kasus yang lain gitu ya. Apakah 7 itu tanda-tanda alam atau hanya peristiwa sosial biasa begitu ya, peristiwa hukum biasa. Atau misalnya soal tidak ada mensrea tapi ditemukan kelalaian. Atau juga misalnya yang paling unik adalah tidak ditemukan kickback. Dan yang paling luar biasa adalah paham ekonomi kapitalis sebagai ini. Nah bagiku ini jangan-jangan kode. Kami dipaksa oleh kekuatan tertentu yang sebenarnya tidak memenuhi sesuatu sehingga muncullah pasal unsur-unsur pembuktian dalil yang aneh-aneh itu. Jadi merinding. Serius loh.
Hakim itu wakil Tuhan kan. Iya. Dia memutuskan perkara nasib satu orang. Sekarang gini, dia yang memberi keputusan, pastinya dia yang harus bertanggung jawab atas keputusan itu. Iya, harus. Mau siapapun yang mendesaknya. Kita kan nggak tahu ya perasaan dia. Mungkin dia baru kecamuk, mungkin dia mumet gitu. Apa yang? Karena dia nasib orang yang dia tentukan, tapi dia tidak kuasa untuk menolak 4,5 tahun itu. Iya, bisa jadi ya. Itu tentu makanya. Dan 4,5 loh. Iya, mungkin realisasinya pas dengan hanya tahun politik ya. Iya, Bang, menjelang tahun politik. Menjelang tahun politik selesai, baru dia dibebaskan ya. Yang hampir bisa dipastikan ini tidak bisa bergerak untuk kepentingan politik tertentu yang dia sukai ya. Jadi itu penjelasan politiknya. Tapi ya kalau saya mau bilang dan katakan bahwa memang pertanggungjawaban jadi orang hukum itu berat. Kalau tidak sanggup jangan jadi hakim. Kalau tidak sanggup jangan jadi jaksa. Saya sering bilang ke mahasiswa saya, kalau Anda suka masih main domino, kalau di sini bahasanya gaple. Jangan jadi hakim. Apalagi hukumannya pasang karet di telinga. Nanti lawan Anda yang memenangkan pertarungan gaple itu tiba-tiba menjadi tersangka atau para pihak dan dia melihat wajah Anda di sana. Hukum langsung tidak berwibawa gara-gara Anda gitu ya. Jadi jaga diri Anda kalau jadi hakim. Kalau tidak sanggup jangan jadi hakim. Jadi dosen aja cukup. Jadi proses menjadi hakim juga nggak sembarangan. Nggak sembarangan. Itu makanya di negara yang baik hukumnya, dia cari hakim yang terbaik. Saya selalu mengulang-ulang gini, boleh kekacauan sistem dalam ruang apapun, boleh terjadi. Ekonomi kacau, sosial kacau, politik kacau. Tapi peradilan tidak boleh kacau. Itu tumpuan terakhir untuk kita bisa baik. Gitu. Tapi kalau peradilan kacau, sistemnya yang baik bisa hancur dengan peradilan kacau. Makanya paham hukum itu wajib hukumnya bagi orang-orang yang mau negaranya maju. Hukum itu bukan milik orang anak fakultas hukum loh. Sebab dimanapun ada hukum. Kedokteran ada hukum. Di sini ada hukum. Saya tiap semester belajar, saya anak HI. Tiap semester ada hukum. Karena hukum internasional, ya, relasi diplomatik dan lain-lain ada hukumnya di sana. Jadi hukum itu bukan milik orang hukum, apalagi hanya hakim. Nggak boleh hukum itu dibuat rumit, karena hukum itu milik siapapun. Nah ini hukum dibuat rumit. Tidak ada niat jahat, tapi ada kelalaian. Nah itu. Saya honestly Bang, saya mencoba mencari minggu lalu dialog di TV soal Tom Lembong dengan pengacara. Mencoba mencari kesalahan Tom Lembong. Ya. Yang saya temukan ini. Kejaksaan Agung _2, unsur niat jahat atau mens rea dalam perkara korupsi tidak harus dibuktikan dengan keuntungan pribadi, tapi bisa saja orang lain atau korporasi. Yeah. Well, dalam otak saya, perusahaan rafinasi itu. Seseorang dianggap memiliki kesadaran melakukan pelanggaran jika mengetahui ada prosedur wajib dijalankan, tetapi tetap diabaikan. Itu yang saya temukan. Pertama, memperkaya orang lain. Dia tidak dapat kickback. Itu unsur di dalam pasal 2, pasal 3 lah. Non tipikor. Kalau dia menguntungkan orang lain, harus dijelaskan apakah ada perbuatan melawan hukumnya yang menimbulkan keuntungan orang lain. Sehingga perbuatan melawan hukum itu menjadi dasar bahwa cara menguntungkan orang lain itu cara yang salah. Dijelaskan di penjelasan dirimu yang kedua. Bahwa perbuatan melawan hukum itu ada proses yang prosedurnya harus dijalankan tapi tidak dijalankan. Pertanyaan menariknya, apakah prosedur yang lalai itu juga dilakukan oleh menteri-menteri yang lain? Dilakukan. Nah kemudian Bang, gini, saya riset lebih dalam dan saya menyesal Bang. Karena jadi memang itu nasib peneliti itu. Begitu dia menemukan fakta, dia merasa runtuh, menyesal. Karena jadi terjawab. Sempat ada rapat dengan kementerian, dengan kementerian lembaga lain, dengan penegak hukum, terus kemudian
Rapat koordinasi lintas kementerian difasilitasi Kemenko Perekonomian. Kemudian 13 wakil lembaga hadir menyetujui rencana impor. Menyetujui ya. Kemudian menugasi PT PPI selaku BUMN sebagai pelaksana. Terus ya ya PPI kan itu BUMN. BUMN. Iya. Untung. Yang untung siapa? BUMN. BUMN. Negara. Pertanyaannya, salahkah Top menguntungkan negara? Terus kan itu dibagi-bagi ke beberapa perusahaan. Dan itu tidak semua perusahaan besar, banyak koperasi-koperasi gitu loh, Nah, Pak. ini segan kita menyebut koperasi ini karena operasi itu Saya sebagian tahu. besar tidak naik itu kasusnya. Apakah kemudian Ada plat-plat, koperasi plat-plat. plat hijau dan plat coklat? Berarti Tom bukan kapitalis dong. Kan mendukung koperasi. Ya, Mendukung koperasi bagus. semakin ditemukan kejanggalan kan? makanya tadi saya bilang ke Bang Ferry, semakin saya riset, semakin menyesal. Maka di dalam pidana itu karena mau menghapuskan hak, orang-orang yang menegakkan hukum pidana harus betul-betul presisi. Dia tidak boleh menemukan kelemahan. Kan ada dalil, lebih baik menghukum lebih baik membebaskan 1000 orang bersalah daripada menghukum 1 orang yang tidak bersalah. bersalah. Artinya kalau dia tidak yakin, ragu saja. Ini Mbak Nisa keluar dari ruangan tertentu, tiba-tiba dari ruangan itu kita temukan mayat. No clue at all. Apakah Mbak Nisa pembunuh atau tidak? Aparat penegak hukum kalau belum menemukan keyakinan yang mengarahkan siapa pelaku, dia nggak boleh kemudian menghukum. Dia harus betul-betul meyakinkan bahwa orang ini bersalah. Makanya 2 alat bukti yang cukup itu bukan sekadar 2 alat bukti ada, tapi cukup untuk menambah keyakinan bahwa orang ini bersalah. Nah, dalam kasus Tom, waktu jadi tersangka, belum ditemukan ada 2 alat bukti yang cukup. Kan bubar sekolah hukum gara-gara itu. Orang sudah dijadikan tersangka, tapi tidak bisa menunjukkan 2 alat bukti yang cukup. Abang sempat menyebut soal ini menggunakan hukum sebagai alat balas dendam ya, politik balas dendam. Balas dendam siapa sih sebenarnya? Kan 2024 dong. ya bukan, kan orangnya juga udah nggak menjabat. Apakah masih powerful? Udah nggak menjabat? Jadi dalam berbagai cerita negara ya, ada soal political trial. Saya mau kisahkan satu cerita ya, namanya Thomas More. Dia adalah penasehat raja di era King Henry VIII, ya, Raja Henry ke-8. Si Thomas More ini dekat dengan Raja Henry, makanya jadi Lord penasehat utama. Penasihat gitu ya. utama. Tapi si Raja Henry nikah dengan perempuan yang punya masalah dalam konteks keagamaan mereka ketika itu. Mantan istri saudaranya lah gitu ya, dinikahin sebelum cerai dan segala macam. Itu menjadi kehebohan luar biasa di istana. Berarti istri muda ya? Istri pertama, tapi setelah itu mau menikah istri lain. Istri lain, ya. Ini cerita istri-istri ini agak sensitif sih sebenarnya. Thomas More awalnya menjelaskan dalam perspektif keagamaan, tapi dia ada perbedaan dengan sang raja. Raja mau ceraikan Istri pertama supaya bisa nikah ke ratu berikutnya, gitu ya. Thomas More menolak itu, dan dia kemudian dihukum gara-gara itu, diberhentikan dan dipidanakan. Ini menjelaskan bahwa orang dekat raja kalau kemudian punya perbedaan politik di masa depan karena kepentingan raja, hasrat raja, ya bisa dipidanakan. Agak mirip-mirip lah cerita Tom Lembong. Thomas More, silakan cari. Political trial itu juga terjadi di banyak negara, tidak hanya di Indonesia di era Orde Baru, Orde Lama, bahkan di Amerika juga ada perspektif political trial gitu ya, apalagi di era Nazi Jerman dan lain-lain. Jadi political trial yang sesat menyesatkan itu adalah
cara yang digunakan melalui dasar hukum untuk mematikan lawan. Dulu political trial itu selalu bicara soal paham ideologi tertentu, penyimpangan dalam ajaran agama untuk membuat orang ini jatuh. Karena itu kan kayak, oh dia sesat agama, oh dia ideologinya aneh gitu ya. Untuk membuat orang melihat si sasaran ini sebagai sesuatu masalah. Stop Bang, kalau sekarang ada beberapa, tapi kasus saya korupsi mention 2. Biasanya. Pertama korupsi, yang kedua perselingkuhan. Itu. Nah, itu tujuan cerita ini, bahwa berkembang nih political trial. Sesuatu tindak pidana yang kemudian oleh publik sesuatu yang nista, salah satunya korupsi, perselingkuhan, bla bla bla, itu cocok untuk membunuh karakter lawan. Jadi itu dipakai untuk kemudian memastikan kubu oposisi tidak dapat ruang. Ya, meskipun dia seorang penasihat presiden ya dulunya. Jadi makanya, ini Bang Ferry ini mau ngasih pesan. Thomas More. Bukan Thomas Lambong ya. Mau kasih pesan buat orang-orang di sekitar presiden. Hati-hati. Baik-baik. Cium tangannya yang benar. Aduh. Udah, Des. Apa ya?